Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiantika Mutiaratma dengan NIM 20824042 dari program studi Tadris Bahasa Indonesia. Di sini saya akan membuat video mengenai moderasi beragama, yaitu yang pertama ada konsep dan hakikat moderasi beragama di dalam Al-Quran dan Hadis. Yang kedua ada moderasi karakter asli agama Islam. Yang ketiga ada membangun toleransi. Dan yang keempat ekstremisme beragama dan ruang lingkupnya. Yang pertama ada konsep dan hakikat moderasi beragama di Al-Quran dan Hadis. Konsep dan hakikat moderasi beragama dalam Islam merujuk pada sikap seimbang dalam mengamalkan ajaran agama. Istilah moderasi berasal dari kata Inggris moderate yang berarti tidak berlebihan dalam satu posisi. Dalam bahasa Arab, istilah yang digunakan adalah wasat atau wasatiyah yang berarti tengah atau adil. Konsep ini menekankan pentingnya tidak terjebak dalam teks ekstremisme baik dalam keyakinan maupun praktik. Dalam Al-Quran, umat Islam wasatiyah memiliki banyak makna, termasuk adil, tengah, dan terbaik. Dalam Al-Quran, kata ini digunakan untuk menggambarkan umat Islam sebagai umat yang memiliki posisi menengah dalam menjalankan ajaran. Hal ini terlihat dalam berbagai ayat yang menekankan keseimbangan. Dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 77, umat diingatkan untuk tidak melupakan bagian mereka di dunia sebagai mencari kebahagiaan di akhirat. Hadis juga menegaskan bahwa pentingnya moderasi. Nabi Muhammad mengingatkan agar umatnya tidak berlebihan dalam beramal dan beribadah, serta selalu menjaga keseimbangan. Akulturasi moderasi dalam berbagai aspek kehidupan. Moderasi beragama dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti akidah, ibadah, muamalah, ataupun politik. Meskipun moderasi penting, ada beberapa kendala yang menghambat penerapannya. Bodoh, minimnya pengetahuan tentang ajaran Islam dapat menyebabkan pemahaman yang salah, sehingga mengarah pada ekstremisme. Sikap fanatik terhadap kelompok tertentu dapat menghalangi penerapan akan perbedaan pendapat. Ketika ada sikap berlebih-lebihan, tindakan ekstrim dalam beragama seringkali muncul dari ketidakpahaman tentang esensi ajaran Islam. Jadi moderasi beragama merupakan prinsip penting dalam Islam yang mendorong umat untuk menjalani kehidupan dengan seimbang dan adil. Dengan memahami dan menerapkan moderasi, umat Islam dapat hidup harmonis di tengah keberagaman, mengedepankan nilai-nilai kebaikan, serta menjaga persatuan dalam masyarakat. Namun, tantangan seperti kebodohan dan fanatisme harus diatasi untuk mencapai tujuan ini. Pembahasan yang kedua, moderasi karakter asli agama Islam. Yang pertama, pendapat Rektor UIN Sunan Gunung Jati tentang simbol agama. Rektor UIN Sunan Gunung Jati, Muhammad, menanggapi artikel Hubdawal yang menyebutkan bahwa simbol doktrinal agama yang memiliki aspek kebiadaban. Ia tidak setuju dengan pandangan tersebut dan menekankan pentingnya memahami konteks sosial dan budaya saat memasukkan simbol agama ke ranah publik. Ia menjelaskan bahwa regulasi lokal seperti yang terdapat dalam Konstitusi Madinah tidak bisa diterapkan secara langsung dalam konteks Indonesia. Yang kedua, menciptakan moderasi yang terpadu. Moderasi beragama dirumuskan oleh Kementerian Agama pada tahun 2019 dengan prinsip dasar keadilan dan keseimbangan. Islam sebagai agama moderat mengajarkan pentingnya mencari titik temu antara berbagai aspek kehidupan seperti akal dan wahyu serta hak dan kewajiban. Karakteristik moderasi meliputi pemahaman realitas, prioritas dalam beramal, kemudian dalam beragama, dan keterbukaan terhadap perbedaan. Yang ketiga, langkah mewujudkan moderasi yang terstruktur. Untuk mewujudkannya, moderasi yang terstruktur penting untuk memahami prinsip-prinsip moderasi seperti tawasud, tawazun, itidal, tasamuh, musawah, syura, islah, aulawiyah, tazawur, wa iktibar, talusur, wa tasiyah, wal mustawanah.
Jadi, moderasi beragama sangat penting untuk menciptakan harmoni dalam masyarakat. Prinsip-prinsip moderasi yang disusun oleh Islam dapat membantu umat untuk hidup berdampingan dalam keberagaman, menjaga keadilan, dan menghargai perbedaan. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, umat Islam dapat berkontribusi pada kedamaian dan kesejahteraan sosial. Materi yang ketiga adalah membangun toleransi. Toleransi sebagai nilai fundamental dalam kehidupan berbangsa. Toleransi merupakan prinsip dasar yang memungkinkan masyarakat hidup harmonis di tengah perbedaan. Dalam konteks Indonesia yang multikultural, toleransi menjadi elemen kunci untuk mencegah konflik dan membangun perdamaian. Dalam globalisasi, tantangan seperti fundamentalisme sering mengancam upaya toleransi. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang toleransi dan penguatan nilai-nilai moderat sangat diperlukan. Kemudian ada toleransi dan intoleransi. Intoleransi lebih mudah muncul dibandingkan toleransi, seringkali dipicu oleh faktor politik dan ideologi. Tindakan intoleransi seperti diskriminasi dan kekerasan mengancam kerukunan sosial. Upaya pemerintah untuk mengatasi intoleransi melalui regulasi dan pendidikan multikultural penting, namun juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat untuk membangun dialog dan kesadaran kolektif tentang pentingnya keberagaman. Yang ketiga, peran Nahdlatul Ulama dalam menjaga dan mengembangkan toleransi kebangsaan. Sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, NU berperan penting dalam menjaga persatuan dan toleransi. NU tidak hanya mempertahankan tradisi Islam moderat, tapi juga aktif dalam mendukung Pancasila dan NKRI. Melalui forum-forum diskusi dan pendidikan, NU berupaya mengimplementasikan nilai-nilai toleransi dalam masyarakat, meskipun tantangan dari kelompok intoleran tetap ada. Kemudian, paradigma moderat dalam konstitusi sebagai landasan harmoni dan keberagaman. Konstitusi Indonesia mencerminkan paradigma moderat yang memungkinkan keberagaman hidup berdampingan. Indonesia tidak menganut sistem negara, agama, atau sekuler, melainkan mengadopsi prinsip-prinsip moderasi. Hal ini penting untuk menghindari konflik berbasis agama dan memastikan hak-hak semua warga negara terlindungi. Paradigma moderat ini harus terus diinternalisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, toleransi merupakan nilai fundamental yang harus diterapkan untuk membangun masyarakat yang harmonis. Peran NU dan paradigma moderat dalam konstitusi sangat penting dalam menjaga keberagaman. Diperlukan upaya kolaboratif dari semua pihak untuk mendorong nilai-nilai toleransi agar dapat terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang keempat adalah ekstremisme beragama dan ruang lingkupnya. Yang pertama ada definisi ekstremisme, ghalu ekstremisme. Dalam istilah syariat, sikap ini dikenal sebagai ghalu, yang berarti melewati batas. Hal ini dapat terlihat dalam keyakinan yang fanatik, praktik ibadah yang berlebihan, dan tindakan kekerasan terhadap orang yang dianggap berbeda. Ekstremisme seringkali muncul dari pemahaman yang dangkal dan interpretasi yang kaku terhadap doktrin agama. Kemudian ada sebab-sebab ekstremisme keagamaan, seperti faktor metodologi ilmiah, yaitu kurangnya pemahaman mendalam tentang ajaran Islam dan kecenderungan melakukan interpretasi harfiah tentang nas. Kemudian faktor kewajiban dan pendidikan, seperti lingkungan yang keras dan pendidikan yang tidak memadai dapat membentuk sikap ekstrem. Faktor sosial, ekonomi, dan politik, yaitu ketidakpuasan terhadap kondisi sosial dan politik, sering dijadikan alasan untuk bertindak ekstrem.
Yang ketiga ada kemudian ekstremisme dapat muncul dalam berbagai bentuk seperti ekstremisme dalam akidah, yaitu keyakinan berlebih terhadap doktrin tertentu dan mengkafirmasi terhadap orang lain. Lalu ada juga ekstremisme dalam praktik agama, seperti tindakan ibadah yang berlebihan dan mengakses pemahaman pribadi kepada orang lain. Dan ciri-ciri kelompok ekstremisme, fanatisme, mempersulit orang lain, berprasangka buruk, dan mengafirmasikan sesama. Jadi, ekstremisme beragama merupakan fenomena kompleks yang berpotensi mengancam stabilitas sosial, pemahaman yang moderat, dan pendidikan tentang nilai-nilai toleransi. Sangat penting untuk mencegah perkembangan sikap ekstrem. Upaya dedikasikan harus dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dan inklusif, moderasi dialog antara kelompok, serta memberikan pemahaman yang benar tentang ajaran agama.